Assalamualaikum, kita coba bahas kisi-kisi atau latihan soal untuk ujian akhir semester ya. Insya Allah setiap video saya akan bahas untuk satu bab. Dan itu terdiri dari 10 soal, jadi kalian belajarnya biar bisa lebih fokus. Jadi jangan lupa untuk mengikuti video selanjutnya. Insya Allah setiap hari saya akan share satu video. Jadi besok silahkan dibuka lagi YouTube-nya biar ketemu dengan bab selanjutnya. Soal nomor 1, fungsi sistem rangka antara lain melindungi organ internal. Internal itu maksudnya dalam. Jadi organ dalam kita itu kurang kuat sehingga harus dilindungi oleh tulang-tulang. Pada tubuh manusia yang melindungi jantung dan paru-paru. Kita tahu bahwa jantung dan ada di rongga dada bagian kiri, paru-paru juga ada di rongga dada, ada kanan dan kiri. Terus serta otak. Kalau yang di rongga dada itu pasti dilindungi oleh tulang rusuk, sedangkan otak, organ-organ lunak yang ada di kepala itu dilindungi oleh tulang tengkorak. Jadi melindungi jantung dan paru-paru. Tulang belakang berarti bukan. Tulang belakang ini lebih berfungsi untuk sistem saraf, terus menciptakan sel-sel darah, itu salah satu fungsi dari tulang belakang. Di sini ada tulang rusuk. Nah, ini berarti melindungi jantung dan paru-paru, ada tulang rusuk serta otak. Otak berarti tulang tengkorak. Berarti nomor 1 jawabannya yang B. Untuk jawaban yang C ini kebalik. Jawabannya B. Terus kita ke soal nomor 2. Berikut ini merupakan contoh otot yang bekerja secara sadar. Maksudnya sadar, kita itu harus secara sadar menggerakkannya, atau kita mau nggak mau itu harus menggunakan otak untuk berpikir. Oh, kita mau bergerak ke depan, ke belakang gitu, itu gerakan sadar. Kalau tidak sadar itu yang kita nggak perlu mikir. Kita tidur atau pingsan pun dia akan tetap bekerja. Misalnya otot jantung itu dia tidak sadar, karena kita tidur jantung tetap bergerak. Otot pernafasan itu juga otot tidak sadar. Nah, ini yang ditanyakan adalah yang bekerja secara sadar dan tidak sadar secara berurutan. Sadar jantung, tidak sadar, jantung tidak sadar. Bisep ini ada di otot, ada di lengan bagian atas, yang kelihatan saat kita mengangkat beban dia akan kontraksi atau bisepnya membesar. Jadi lengan bagian atas itu ada bisep dan trisep. Otot bisep sadar dan otot jantung bergerak tidak sadar. Berarti nomor 2 jawabannya yang C. Nah, untuk otot dahi itu biasanya bekerja secara tidak sadar maupun sadar, kondisional. Dan otot gastrocnemius ini ada di gaster, itu lambung. Kita tidur, kita pingsan, lambung tetap bekerja. Makanya kita bangun tidur suka kadang-kadang lapar karena lambungnya sudah kosong. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Tipe persendian yang terdapat pada rahang. Ini tolong dihafal, sendi-sendi itu ada berapa, gerakannya bagaimana, ada di mana gitu ya. Sendi geser ada di tulang belakang, jadi bisa bergerak tapi sedikit, itu sendi geser. Sendi putar ada di menghubungkan tulang tengkorak dengan leher, itu sendi putar. Terus sendi pelana ada di telapak tangan kita, di ibu jari itu pelana, dan sendi engsel. Rahang waktu kita mengunyah makanan ataupun kita ngomong. Berarti di sini yang paling mungkin adalah sendi engsel, sama dengan di lutut dan siku. Jadi nomor 3 jawabannya yang D. Terus kita ke soal selanjutnya. Nomor 3 yang D ya tadi ya. Sebentar. Soal selanjutnya ada gerak tumbuhan. Gerak tumbuhan ini memerlukan rangsang berupa perubahan kadar air. Jadi kadar air ini biasanya berhubungan dengan hidro itu pasti ada airnya, berhubungan dengan air dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Disebut gerak apa? Higroskopis. Ingat bahwa ada gerak nasti. Gerak nasti itu berarti gerak yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Terus esionom, karena adanya rangsang luar berarti bisa nasti, bisa tropisme. Ada tropisme, ini dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Misal kalian
Nanam pohon dekat jendela, otomatis pohonnya akan tumbuh cenderung mendekati arah datangnya sinar matahari. Itu salah satu gerak tropisme. Terus gerak nasti, misalnya pada putri malu, kalian pukul dari atas, dari bawah, dia tetap daunnya akan menguncap ke bawah. Itu gerak nasti. Contoh nomor selanjutnya adalah contoh gerak tumbuhan berikut yang bukan merupakan contoh nasti, bukan nasti. Mekarnya bunga pukul 4 yang dipengaruhi oleh intensitas cahaya ini itu juga contoh nasti. Kenapa? Karena cahayanya arahnya dari manapun dia akan tetap mekar. Terus menutupnya putri malu, ini tadi sudah dijelaskan. Menguncupnya daun tumbuhan leguminosae ini juga merupakan contoh dari gerak nasti yang dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Jadi juga merupakan nasti. Merekahnya kulit buah-buahan yang sudah kering pada tumbuhan polong-polongan. Ini bukan nasti karena ini dipengaruhi oleh kadar air. Mana yang kadar airnya sudah sedikit, otomatis dia akan pecah polong-polongannya ya, atau merekah. Nomor selanjutnya kita ke soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. Berdasarkan pernyataan di atas yang mendukung ikan untuk melakukan berbagai gerakan di dalam air adalah pernyataan nomor. Sebagian besar ikan memiliki tubuh seperti torpedo. Torpedo itu seperti tubuhnya ikan, itu namanya tubuh torpedo. Satu jelas benar. Ekor dan sirip berfungsi untuk menahan laju air. Ekor dan sirip ini berfungsi untuk membantu dia berenang. Sirip tambahan diperlukan untuk melakukan gerakan di dalam air. Jadi ikan-ikan yang di dalam itu siripnya akan lebih besar ataupun lebih bermanfaat dibanding ikan-ikan yang ada di dangkal. Tubuh berbentuk torpedo sama dengan penjelasan di pernyataan yang pertama, untuk mengurangi hambatan. Jadi hambatan laju ini tadi tugas dari bentuk torpedo, bukan tugas dari ekor maupun sirip. Jadi pernyataan yang benar adalah 1, 3, dan 4. Opsi yang C. Soal selanjutnya adalah soal nomor 7. Soal nomor 7 ini, seorang yang sedang mengendarai sepeda menempuh jarak 5 meter. Jarak 5 meter. Jadi jarak itu simbolnya apa? Jarak simbolnya adalah S. S 5 meter. Di sini S-nya sama dengan 5 meter. Terus habis itu ada waktu. Waktu itu disimbolkan dengan T. T-nya berapa? T-nya ternyata 2,5. Kita lihat bahwa di sini kecepatan adalah yang ditanya. Kecepatan dengan satuan meter per second. Meter per second. Meter yang bersatuan meter adalah jarak dan second adalah satuan dari waktu. Berarti kita tahu bahwa rumusnya adalah V sama dengan, atau kecepatan ini kan V sama dengan S dibagi T. 5 dibagi 2,5 hasilnya adalah 2 ya. 2 yang ini A. Terus soal selanjutnya kita ke nomor 8. Nomor 8 ini ada grafik ini terganggu ya gambarnya ya. Pada soal nomor 8 ini, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah seperti pada gambar. Kecepatan disimbolkan dengan V dan ada waktu atau T. Di sini kalau dia semakin tinggi berarti kecepatannya semakin besar. Dia dari keadaan diam dari 0, dia digas dari titik A menuju ke titik B. Berarti dia naik. Terus pada waktu di titik B ini dia bergerak secara konstan atau menghasilkan gerak GLB. Setelah itu ada traffic light, dia otomatis direm sampai dia berhenti dari C ke D. Dan ini berhentinya secara mendadak. Otomatis kalau kalian naik kendaraan tiba-tiba berhenti mendadak, kalian pasti akan terpental. Itu adalah peristiwa kelembaman.
yang sesuai dengan hukum Newton 1. Berarti jawaban yang benar adalah dari titik C sampai ke titik D untuk contoh dari peristiwa kelembaman. Jawabannya yang C, dari C ke D. Soal selanjutnya adalah soal nomor 9. Perhatikan gambar bola dilempar. Nah, bola dilempar ini otomatis dia akan memantul. Jadi kita punya gaya, kita kasih gaya. Kenapa ini ada F1? Karena dia bola pasti punya massa, bumi punya gravitasi, dia akan cenderung jatuh. Ternyata dia diberi F2. Dia sebelum jatuh, dia terpental dulu ke tembok, dan tembok memberikan gaya balik atau gaya reaksi yang sama besarnya dengan F2. Berarti gaya aksi reaksi. Kita tahu bahwa aksi atau penyebabnya berarti adalah F2, akibatnya adalah F3. Aksinya F2, reaksinya di F3 sesuai dengan hukum Newton yang ketiga. Berarti mana jawabannya? F1, F2, F3 karena mempunyai gambar. Ini jelas salah. F1, F2 karena bekerja pada benda yang sama dan arah gayanya saling tegak lurus. Enggak, karena kita fokus di aksi reaksi. Berarti kita fokus di F2 dan F3. F2, F3 opsi D. F2 dan F3 karena bekerja benda yang berbeda dan arahnya berlawanan. Yang satu ke kanan dan F3-nya memberikan gaya balik ke kiri yang besarnya sama. Sesuai dengan hukum Newton yang ketiga, aksi reaksi. Untuk soal nomor 10, perhatikan posisi burung yang sedang terbang bebas seperti pada gambar. Saat terbang di udara, burung tersebut menerapkan hukum Newton yang ketiga dengan memanfaatkan sifat gesekan udara. Berdasarkan fakta tersebut, maka perbandingan besar gaya aksi dan reaksi, ingat bahwa besarnya gaya aksi reaksi itu selalu sama. Kita lihat opsinya. Nah, di sini sama-sama berarti ada A, B, dan C. Opsi mana yang harus kita pilih? Sama, sehingga burung dapat melayang di udara. Sama, sehingga burung dapat terbang dengan stabil. Padahal dia nggak selalu stabil ya. Terus sama, karena gaya yang dimilikinya melebihi besar gaya gesek udara, maka burung dapat melaju ke depan. Jadi gaya geseknya terlalu kecil sehingga burungnya tetap dapat maju. Ini adalah jawaban yang benar. Terima kasih. Selamat berjumpa di video selanjutnya untuk bab selanjutnya. Semoga paham. Assalamualaikum.